Type of girl that you wish for when you blow that candle out. Type of girl that you wanna take back to your mama. Apa yang dimaksud dengan hepatitis? Hepatitis adalah penyakit peradangan hati yang disebabkan oleh berbagai kausa, termasuk virus atau pajanan ke bahan-bahan toksik. Menurut Su Johandi 1999, hepatitis adalah suatu proses peradangan difusi pada jaringan yang didapat, disebabkan oleh infeksi virus dan oleh reaksi toksik terhadap obat-obatan serta bahan-bahan kimia. Penyebab hepatitis dapat berbagai macam, mulai dari virus sampai dengan obat-obatan, dan sering mengonsumsi alkohol. Nah, manifestasi dari hepatitis tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ada yang akut dan yang kronis. Nah, tanda dan gejala hepatitis secara umum dapat kita lihat apabila seseorang terkena demam ringan, badan lemah dan lesu, nyeri pada otot, tidak nafsu makan, atau nafsu makan berkurang secara drastis, udara seni berwarna tidak gelap dan tidak berwarna pucat. Kemudian kulit badan dan pola mata terlihat agak kekuningan. Nah, apa saja jenis hepatitis? Nah, di sini saya akan membahas beberapa jenis hepatitis dan bagaimana cara penularan setiap jenis tersebut. Nah, yang pertama ada jenis hepatitis A. Nah, ditularkan melalui jalur fekal, oral, feses, dan air liur sanitasi yang jelek. Kontak antara manusia, penyebarannya melalui udara dan makanan. Masa inkubasinya berkisaran antara 15 hari sampai 45 hari dengan rata-rata 25 hari. Nah, infeksi ini mudah terjadi dalam lingkungan dengan kebersihan dan sanitasi yang buruk dengan penduduk yang padat. Kemudian yang kedua merupakan jenis hepatitis B. Nah, hepatitis B merupakan salah satu penyakit yang menular yang tergolong sangat berbahaya dan mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis B atau biasa disingkat dengan HVHB yang menyerang hati dan menyebabkan peradangan hati akut atau menahun. Seperti halnya jenis hepatitis C, kedua penyakit ini dapat menjadi kronis dan akhirnya menjadi kanker pada hati. Nah, proses penularan hepatitis B yaitu melalui pertukaran cairan tubuh atau kontak dengan darah dari orang yang sudah terinfeksi. Misalnya, penularan dari ibu hamil ke bayi saat melahirkan. Hubungan seksual, penggunaan alat kebersihan secara bergantian juga dapat menyebabkan tertularnya orang di sekitar kita. Yang berikutnya gejala hepatitis B secara khusus terserangnya hepatitis B yang akut. Itu berupa demam, sakit perut, dan kuning, terutama pada bagian mata yang putih atau sklera mata. Nah, namun bagi penderita hepatitis B kronik akan cenderung tidak tampak untuk tanda-tanda tersebut sehingga penularan kepada orang lain lebih beresiko. Nah, jika telah didiagnosa hepatitis B, maka ada cara pengobatan. Pengobatan hepatitis B bisa secara oral atau ditelan dan bisa juga secara injeksi atau suntikan. Nah, langkah-langkah pencegahan agar terhindar dari penyakit hepatitis B yaitu pemberian vaksin terutama pada orang-orang yang berisiko tinggi terkena virus ini, seperti mereka yang berperilaku seks kurang baik atau sering berganti-ganti pasangan. Bisa juga dengan orang yang sering melakukan homoseksual. Yang berikutnya, jenis penyakit hepatitis C atau biasa disingkat dengan VHC adalah penyakit yang disebabkan oleh hepatitis C. Nah, proses penularannya melalui kontak darah, serangga yang menggigit. Nah, penderita hepatitis C kadang tidak nampak untuk gejala yang jelas, akan tetapi pada penderita hepatitis C kronik menyebabkan kerusakan bahkan kematian sel-sel hati dan dapat terdeteksi sebagai kanker hati. Nah, penanganan dan pengobatan hepatitis C dilakukan dengan pemberian obat seperti interferon atau alfa dan ribavirin. Yang berikut hepatitis D. Nah, hepatitis D merupakan virus RNA berukuran 35 cm. Nah, penularannya terutama melalui darah dan menyerang orang yang memiliki kebiasaan memakan atau mengonsumsi obat-obatan yang terlarang. Kemudian penggunaan jarum atau suntikan bersamaan. Nah, masa penempelan atau masa inkubasi dari virus hepatitis D ini berkisaran 21 sampai 140 hari. Nah, hanya terjadi jika seseorang terinfeksi virus hepatitis B. Jadi virus hepatitis ini menyebabkan infeksi hepatitis B menjadi lebih parah.
Kemudian, jenis virus hepatitis E atau biasa disingkat dengan EHEV merupakan virus RNA kecil yang berukuran 32 sampai 36 cm. Nah, penularannya virus ini melalui jalur fekal, oral, feses, air liur, kontak dengan orang lain yang memiliki penyakit hepatitis atau orang yang sudah terinfeksi penyakit hepatitis. Nah, dengan masa inkubasi atau penempelan berkisaran sampai 42 hari. Hepatitis E menyebabkan penyakit akut, tetapi tidak menyebabkan infeksi kronis. Secara umum, penderita hepatitis E sembuh tanpa penyakit jangka panjang. Nah, pada sebagian sangat kecil pasien, terutama pada ibu hamil, hepatitis E menyebabkan gagal hati akut yang berbahaya. Saat ini belum ada vaksin untuk hepatitis golongan E yang tersedia secara komersial. Kita hanya dapat mencegahnya melalui penerapan atau standar kebersihan hidup yang baik atau menjaga personal hygiene. Nah, yang berikut adalah hepatitis dengan jenis G atau biasa disingkat dengan HGV. Ini merupakan hepatitis yang baru ditemukan dan menyerupai atau hampir sama dengan hepatitis jenis C. Namun hepatitis G berupa flaviviruses. Dampak dari virus ini masih belum jelas seperti apa. Demikian untuk videonya yang sudah saya paparkan. Terima kasih yang sudah menonton. Bagi teman-teman yang mau mencari perguruan tinggi, kami dari Universitas Pembangunan Indonesia, khususnya Manado, mau mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di sini. Karena di Kampus Universitas Pembangunan Indonesia sudah terakreditasi B dan sangat mudah dijangkau dan sangat dijamin untuk pembelajarannya, ruangan kelasnya yang begitu nyaman, serta beasiswa yang tersedia di kampus ini. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung mau mengambil perguruan tinggi di mana, kami dari Universitas Pembangunan Indonesia terbuka untuk siswa-siswa yang baru mau mendaftar.